أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa pemburu takjil, Anda kembali menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di program Takjil
Takorup ke jalan ilahi. Baik pemirsa TVRI Pemburu Takjil, kita kembali lagi bersama saya Rizaldo, dan di sini kita sudah mengundang Ustadz Kamas Mahmud, Ustadz yang terkenal dengan Ustadz milenial nih. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo. Ustadz, apa kabar Ustadz? Sehat, alhamdulillah walafiat. Puasanya lancar ya Pak Ustadz? Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sampai saat ini tanpa kendala. Semoga sehat-sehat terus Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik pemirsa Pemburu Takjil, berbicara mengenai tema kita pada sore hari ini. Tema sore hari ini sangat menarik sekali pemirsa, karena memang yang berkaitan dengan kaum muslimin dan mutakin nih pemirsa. Nah, bagi kaum muslimin yang mutakin tentu memahami betul makna Idul Fitri. Mereka akan memanfaatkan momen tersebut dengan menata niat untuk terus mengingatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mengangkat tema pada sore hari ini, yaitu terkait Idul Fitri bagi mutakin. Berbicara mengenai Idul Fitri nih Pak Ustadz, ya, apa sebenarnya makna dari Idul Fitri itu Ustadz? Baik. Terima kasih Bang Rizaldo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa TVRI yang berbahagia dan spesial para pemburu takjil, takorup ke jalan ilahi yang sama-sama ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini istimewa sekali, kita pun akan membahas sebuah tema yang pun sangat istimewa, ya, Idul Fitri bagi muttaqin. Pertanyaannya adalah, apa sih Idul Fitri? Kalau kita hari ini sibuk berhari raya dan kita kenal nama hari rayanya adalah Idul Fitri, karena dalam Islam, bagi orang Islam itu cuma ada dua saja hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Pertanyaannya kemudian secara spesifik, Idul Fitri itu buat mutakin. Ya. Kenapa? Karena Idul Fitri adalah secara makna, Aid artinya kembali. Fitr, suci. Artinya Idul Fitri secara bahasa adalah kembali kepada kesucian, kembali kepada kebersihan, kembali menjadi orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Itu maknanya. Makanya di dalam bulan-bulan dalam agama Islam, ya, bulan-bulan itu punya nama-nama, ya. Kayak bulan Ramadan itu secara bahasa artinya panas, membakar. Artinya Ramadan itu panas, ya. Kenapa? Karena di bulan ini Allah membakar semua dosa-dosa kita. Masya Allah, ya. Nah, sama Idul Fitri di bulan Syawal. Apa Syawal? Syawal itu artinya peningkatan. Jadi setelah ditarbiyah selama 30 hari, berpuasa di bulan suci Ramadan, mendapatkan banyak amal soleh, melakukan banyak ibadah, maka di bulan Syawal dia melakukan peningkatan kualitas diri sebagai hamba Allah yang muttaqin. Karena apa? Tujuan dari puasa ini adalah mencetak orang menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Mereka lah yang beridul fitri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 183, wahai orang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Puasa ini wajib bagi orang beriman, ya, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua kita ini yang berpuasa tadi, yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang berhak merayakan Idul Fitri adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang disucikan Allah kembali kepada kesucian adalah mereka-mereka yang bertakwa. Begitu Bang Aldo. Berarti Idul Fitri ini merupakan kembali ke fitrah, kembali ke suci. Betul. Seperti itu ya Pak Ustadz, ya. Dan memang Idul Fitri ini kan memang merupakan suatu hari kemenangan. Hari kemenangan. Hari kemenangan. Nah, hari kemenangan untuk siapa? Nanti kita akan bahas pemirsa. Nah, setelah ini kita akan kembali lagi pemirsa, Pemburu Takjil. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Takjil, Takorup ke Jalan Ilahi.
Baik pemirsa pemburu takjil, Anda kembali menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di program Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Nah, kita lanjut pemirsa pemburu takjil, kita berbicara mengenai tema kita pada sore hari ini yaitu Idul Fitri bagi muttaqin. Ya, nah, ini Pak Ustadz, ini sudah ada pemirsa pemburu takjil yang ingin berbagi takjilnya melalui Facebook, Pak Ustadz. Facebook. Oke. Ini datang pertanyaan dari Azharni. Ini antara laki-laki dan perempuan, ini enggak tahu perempuan kayak Pak Ustadz. Kalau Azhar aja Azhar laki-laki. Azharni perempuan, Azharno laki-laki juga. Azharno laki-laki. Ini Azharni entah dipanggil Rani atau Azharni. Allah. Oke ini, Pak Ustadz, ini ada yang bertanya Idul Fitri merupakan hari kemenangan katanya. Nah, yang saya tanyakan adalah hari kemenangan untuk siapa? Hari kemenangan buat siapa? Masya Allah. Idul Fitri hari kemenangan jelas untuk orang yang bertakwa, sebagaimana tema kita. Ya. Idul Fitri itu hanya untuk mereka yang bertakwa. Sekali lagi, mereka yang bertakwa. Karena begini, kalau orang identik Idul Fitri dengan Lebaran, apakah sama Lebaran dengan Idul Fitri? Tidak sama. Semua orang bisa berlebaran, tapi tidak semua orang Idul Fitri. Kenapa? Karena Lebaran itu tradisi. Yang puasa Lebaran, yang tidak puasa lebih Lebaran lagi dia. Ya, yang puasa beli baju baru, yang nggak puasa lebih banyak lagi baju barunya pas Lebaran nanti. Jadi semua orang bisa Lebaran, semua orang. Tradisi, bahkan orang yang berbeda keyakinan pun boleh mereka ikut Lebaran, berbahagia di hari Idul Fitri. Tapi ingat, Lebaran tidak sama dengan Idul Fitri. Semua bisa Lebaran, tapi tidak semua kembali kepada kefitrahan, kesucian, kembali kepada kefitrian. Ya, maka sekali lagi Idul Fitri hanya untuk orang yang bertakwa. Ada seorang ulama nih Bang Aldo yang mengatakan bahwa laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman taqwallahu tazid. Bukanlah Idul Fitri yang ditandai dengan baju yang baru, celana yang baru, rumah yang baru, istri yang baru. Tapi Idul Fitri itu adalah liman taqwallahu tazid, tambah takwanya kepada Allah. Itulah orang-orang yang beridul fitri. Masya Allah. Jelas ya, mungkin begitu jawabannya. Jadi, Lebaran dan Idul Fitri itu jelas perbedaannya sangat signifikan sekali. Ya, ya. Dan memang untuk Lebaran ini, ingat ya pemirsa ya, Lebaran bukan lebaran ya. Kalau rata-rata kalau Lebaran itu Pak Ustadz ya, itu semuanya melebar semua Pak Ustadz. Ya karena mereka balas dendam. Setelah satu bulan penuh puasa, terus mereka ada makanan kue dan lain sebagainya, jadi akhirnya lebaran. Lebaran. Nah ini Pak Ustadz, jika berbicara mengenai Idul Fitri dan Lebaran juga, kenapa sih memang Pak Ustadz identik nih Pak Ustadz ya? Kita tidak menampik juga memang identik dengan perayaan-perayaan tertentu seperti perayaan-perayaan memakai baju baru, menyediakan makan makanan di rumah. Nah awal mulanya seperti apa itu Pak Ustadz? Kenapa memang Idul Fitri ini dan Lebaran ini Idul Fitri itu diidentikan seperti itu Pak Ustadz? Iya. Jadi sebenarnya hari raya ini milik semua. Semua agama ada hari rayanya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW ketika dari Mekah ke Madinah, itu kebiasaan orang-orang Madinah pernah melakukan namanya hari raya adat mereka. Lalu kemudian ikut-ikutanlah waktu itu orang-orang Islam, lalu Nabi melarang. Cukuplah bagi kalian 2 hari raya, yakni Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi memang hari raya ini harinya berbahagia, harinya bersenang-senang, harinya makan-makan, harinya memakai sesuatu yang baru. Dan ini memang bagian dari budaya yang kemudian dalam agama kita diatur menjadi sebuah hari raya. Jadi memang sesuatu yang sangat wajar. Bukan hanya pada agama Islam, masing-masing agama juga punya hari raya. Hanya Islam memandang bahwa hari raya kita cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha. Maka berbahagialah, sungguh-sungguhlah menikmati hari itu, tapi jangan sampai melalaikan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ciri orang bertakwa. Muttaqin itu bukan sekedar stempel, nama, lalu kemudian julukan. Muttaqin itu tadi cirinya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
dia itu ketika bertakwa kepada Allah, dia mudah sekali, jadi sukses dia Ramadannya, jadi orang bertakwa mudah sekali menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang bertakwa tuh dia suka berbagi, Bang Aldo. Ya, dia suka sedekah. Terang-terangan boleh, diam-diam boleh. Sedekah itu kan terang-terangan boleh, diam-diam boleh. Yang nggak boleh, diam-diam nggak sedekah. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian apalagi cirinya selain suka bersedekah karena dunia ini titipan, ya. Kemudian wal kadhiminal ghaiz, dia mampu menahan amarah. Orang bertakwa itu dia mampu menahan amarahnya. Dia tidak cepat marah. Nabi Muhammad SAW orang paling bertakwa dan beliau tidak pernah marah-marah. Nabi marah tapi tidak pernah marah-marah. Nah, kalau kita mau bertakwa, jangan mudah marah. Walakal jannah. Siapa yang tidak kemudian bisa menahan marahnya, dia bersabar, mudah-mudahan baginya surga, ya. Kita sama Nabi ini memang bedanya cuma sedikit, ya. Nabi sedikit-sedikit baca Quran, kita sedikit baca Quran. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Berarti kita sama Nabi bedanya cuma sedikit. Nah, begitulah, ya. Dan yang dalam ayat ini disampaikan oleh Allah, difirmankan bahwa orang yang bertakwa itu salah satu cirinya adalah wal afina anin nas. Dia mudah memaafkan orang lain. Maka momen Idul Fitri saling memaafkan. Dia mudah memaafkan orang lain. Kan ada dua hal yang harus kita lupakan. Lupakan kebaikan kita sama orang. Biar kita bersih hati, jangan merasa paling berjasa. Lupakan kesalahan orang lain sama kita, biar kita jadi orang ikhlas dalam memaafkan orang. Masya Allah. Berarti ciri-ciri orang bertakwa tadi atau mempunyai gelar mutakin, ya, seperti itu. Mutakin itu memang orang yang rajin bersedekah, menahan amarah, atau sabar seperti itu. Terus juga ya suka memaafkan orang lain. Itu memang indeks orang yang mutakin itu, orang yang bertakwa seperti itu. Baik, pemirsa pemburu takjil, setelah ini kita akan kembali lagi. Kita akan lebih dalam lagi membahas mengenai tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang Idul Fitri bagi mutakin. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik pemirsa pemburu takjil TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di program Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Nah, di segmen pertama dan kedua tadi kita sudah membahas mengenai Idul Fitri merupakan hari kemenangan dan kemenangan untuk siapa seperti itu. Memang kemenangan ini merupakan untuk orang-orang yang bertakwa seperti itu, dan ciri-ciri orang bertakwa tadi sudah Ustadz Kemas Mahmud sampaikan di segmen kedua tadi. Pak Ustadz, ya, diantaranya ada orang yang menahan amarah, rajin bersedekah dan memaafkan seperti itu. Itu merupakan indeks orang yang berhasil itu melewati ujian di bulan Ramadan seperti itu, Pak Ustadz, ya. Memang di bulan Ramadan ini kan memang panas, ya Pak Ustadz, panas, membakar seperti itu, untuk membakar dosa-dosa kita seperti itu. Itu indeks ujian kita yang setelah lulus dari Ramadan seperti itu. Ini Pak Ustadz, ada pertanyaan nih Pak Ustadz dari pemirsa pemburu takjil yang ingin berbagi takjilnya melalui Instagram. Tadi dari Facebook ya Pak Ustadz, ya, sekarang dari Instagram. Nah, dari @Fernando nih, ini udah pasti laki-laki Pak Ustadz. Kalau Fernandini agak diragukan, laki-laki atau perempuan ya. Laki-laki atau perempuan ya Pak. Permandiah mungkin ya. Permandiah. Oke. Nih Pak Ustadz, ini pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa makna Idul Fitri bagi mutakin atau orang yang bertakwa? Baik. Makna sejatinya adalah harapannya ketika selesai orang di bulan suci Ramadan, ya, dia beridul fitri, pribadi mutakin itu
dia makin meningkat kualitas dirinya. Itulah sebenarnya yang paling sederhana kita membahasakan makna Idul Fitri bagi muttaqin. Karena begini ya, kalau solehnya di bulan suci Ramadan itu wajar. Ya. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Ya, tukang godanya sedikit, ya. Nah, lepas Ramadan berakhir, datang lagi tuh cecunguk para setan-setan rojim itu. Makanya kalau dia soleh di bulan Ramadan wajar, tapi kalau dia menjaga kesolihannya di luar bulan Ramadan ini istimewa. Makanya hikmah terbesarnya, makna terbesarnya adalah dia semakin meningkat kualitas dirinya di luar bulan suci Ramadan. Nama bulan Ramadan ini Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Dia mendidik. Sebenarnya sesudah dididik, membuat dia kemudian semakin bersemangat belajar berikhtiar menyempurnakan amalnya di bulan suci Ramadan. Ya, ada nasihat ulama yang sangat istimewa. Apa kata beliau? Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, yang benar-benar hamba Allah. Bukan jadi hamba Ramadan. Maksudnya yang jadi hamba solehnya di bulan Ramadan. Tapi jadilah hamba yang soleh di setiap bulan selain bulan suci Ramadan. Maka orang yang betul-betul bertakwa dan dia merasakan Idul Fitri kembali kepada kesucian adalah yang dia ningkat. Makanya di bulan suci Ramadan selesai, lanjut bulan Syawal, ada puasa 6 hari namanya, ya. Barang siapa yang berpuasa 6 hari bulan suci Ramadan, dia full 30 hari, lanjut 6 hari di bulan Syawal, kesiyamud dahr, dia berpuasa setahun penuh. Ini indeks orang-orang yang merasakan Idul Fitri bagi yang bertakwa tadi. Jadi 30 tambah 6 hari bulan Syawal kan? 30 tambah 6 berapa jadi? 36 hari. Tapi kalau dalam 30 tambah 6 sama dengan puasa penuh 365 hari nilainya di sisi Allah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang puasa Ramadan lanjut 6 hari bulan Syawal, maka kasiyamud dahr, dia berpuasa seperti setahun penuh. 1 tahun penuh. Masya Allah. Yuk, nanti yang puasanya bulan 6 ya, bulan Syawalnya tambah 6 hari. Mudah-mudahan itu bagian dari indikasi dia layak mendapatkan Idul Fitri. Semoga kita semua salah satu dari orang tersebut ya, pemirsa pemburu takjil. Ini Pak Ustadz, ketika kita berbicara mengenai selepas dari bulan suci Ramadan ini Pak Ustadz ya, kita jangan dulu berbicara ke situ dah. Berbicara mengenai bulan Ramadan ini. Di awal-awal bulan Ramadan kemarin itu kan memang pada awalnya itu effortnya luar biasa ya Pak Ustadz ya. Taraweh masjid full ya. Terus semakin hari semakin maju, safnya yang semakin maju, yang belakangnya kosong. Nah itu bagaimana sih Pak Ustadz kita bisa menjaga iman kita atau tetap istiqomah di jalan menjaga Ramadan itu Pak Ustadz? Ya, makanya memang dari dulu sudah diingatkan bahwa ya kita tinggal pilih ya. Allah tuh manggil orang yang berpuasa ini orang beriman. Makanya ada 3 golongan manusia kan? 3M. Mukminin, orang yang beriman. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Inilah yang dapat gelar takwa nantinya di akhir. Cuma kebanyakan bagi yang aneh itu yang kedua, bukan mukminin, musiman. Musiman. Yang tadi tuh. Ya, yang puasanya hanya nahan lapar, nahan makan, enggak minum, enggak melakukan hubungan suami istri. Itu musiman itu. Ini anak kecil aja bisa. Ya, anak kecil aja bisa enggak makan, enggak minum. Kami di pesantren ada anak umur 4 tahun udah puasa 30 hari. Masya Allah, anak kecil ya, musiman. Jadi kalau puasa hanya enggak bisa makan, enggak bisa minum, kalah sama anak kecil biasa aja. Apalagi enggak puasa, malu banget ya. Lebih baik jadi anak kecil lagi aja. Yang ketiga, ini yang lebih parah lagi nih, bukan mukminin, bukan musiman agak mending karena dia puasa. Musingin, dia pusing dengan bulan puasa ini. Stres dia. Kapan penderitaan saya berakhir ya Allah? Nggak bisa ngerokok bulan puasa misal, nggak bisa makan misalnya ya. Dia tersiksa, dia pengen cepet-cepet berakhir aja bulan puasa ini. Begitu. Jadi memang yang harus menjaganya bagaimana? Kita harus punya lingkungan yang kuat untuk menguatkan ibadah kita. Begitu Pak. Balik lagi ya, memang kita lingkungan itu menentukan semuanya Pak Ustadz ya. Memang kalau misalnya kita berada di lingkungan yang memang lingkungan yang baik seperti itu ya, kebaikan itu bakal tertular kepada seperti kita. Seperti memang ketika kita bergaul dengan orang yang wangi seperti itu ya, wangi-wangian tersebut bakal tertular juga ke kita seperti itu. Memang kalau misalnya secara psikologis juga 85% itu
pengaruh atau sifat manusia itu kan dari lingkungan seperti itu. Betul. Kita lahir ke dunia ini dengan keluarga yang memang baik, itu memang insya Allah kita kedepannya menjadi lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan pemirsa. Baik. Oke pemirsa, di sini ada lagi pertanyaan nih Pak Ustadz, tapi ini melalui video nih Pak. Video Instagram. Ada pemirsa pemburu takjilnya yang berbagi takjilnya melalui video Instagram. Jadi kita langsung saksikan aja Pak Ustadz videonya. Baik, langsung ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni ingin berbagi takjil dan Ustadz. Ustadz, saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya untuk orang yang mempunyai hutang benda ataupun uang dalam hal kaitannya dengan zakat. Apakah harus tetap membayar atau tidak? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Pak Ustadz video dari @Heni Widiaryati Pak Ustadz. Nah, Heni Widiaryati seperti itu. Ini udah pasti perempuan ya Pak Ustadz. Nih Pak Ustadz, saya ulangi ya Pak Ustadz pertanyaannya tadi. Ketika kita mempunyai hutang, harta, benda atau uang, apakah juga diwajibkan membayar zakat? Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Baik, agak berat nih Pak Ustadz. Ya. Berbicara mengenai hutang ya. Hutang, ya. Zakat dan hutang. Ya, pertama kita pahami bahwa mudah-mudahan yang punya hutang segera dilunasi hutangnya. Amin, ya, amin. Karena memang yang paling membuat kita tidak tenang di siang hari dan terpedaya di malam hari adalah hutang. Hutang, benar sekali Pak. Kalau ketemu sama orang yang menghutangi kita belum bisa bayar, seperti bertemu dengan orang yang horor gitu ya. Kita pengennya nggak mau ketemu aja. Ya, benar. Jadi memang hutang adalah sesuatu yang kalau bisa jangan pernah menjadi sebuah kebiasaan. Islam tidak melarang kita berhutang, tapi ingat, berhutang kita harus karena sesuatu yang syar'i. Orang itu berhutang biasanya Bang Aldo karena gaya hidup. Kalau sebenarnya untuk kebutuhan hidup pasti cukup sebenarnya. Allah tuh sudah siapkan rezeki itu pasti cukup untuk kebutuhan hidup. Gajah aja nggak sekolah gemuk-gemuk. Ya. Artinya apa? Kalau untuk kebutuhan hidup, makan kita, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua udah dijamin. Hanya kalau untuk gaya hidup nggak akan cukup. Tetangga beli mobil, pengen beli mobil, padahal belum mampu misalnya. Kadang-kala kita mengukur sepatu kita sama sepatu orang nggak akan sama ukuran. Mengukur baju orang dengan baju kita nggak akan pernah sama ukurannya. Ukuran kebahagiaan, ukuran dunianya nggak akan pernah sama. Maka kalau bisa lebih baik hiduplah dengan keperluan hidup saja. Jangan mati-matian memenuhi gaya hidup. Nah, kita pengen apa sih gaya hidup? Pengen dipuji orang, yang muji nggak ngikut bayar cicilan, ya. Masya Allah, tabarakallah. Lebih baik kita semua menjadi orang-orang yang fokus pada kebutuhan hidup. Tapi kalaulah harus berhutang, Nabi pernah berhutang. Tapi ingat ya, sebelum kita bahas tentang zakatnya, Nabi pernah berhutang dan itu kebutuhannya karena perut, karena tidak punya makanan. Masya Allah. Nabi SAW pernah berhutang kepada orang Yahudi beberapa ukuran gandum gitu ya, untuk makan beliau dibuatkan roti. Tapi berhutangnya nggak minta-minta hutang begitu, dengan jaminan. Beliau menjaminkan baju zirahnya, baju perangnya itu jauh lebih mahal dari gandum tadi. Jadi boleh berhutang kalaupun kita punya sesuatu yang bisa kita jaminkan atau cara kita bisa membayarnya di kemudian hari dengan jauh lebih banyak. Ini kadang-kala udah nggak punya tabungan, nggak punya keran dalam tanda kutip rezeki yang ngalir, ngutang aja kerjanya, sehingga orang lihat wajah kita Mr. Kasbon misalnya kan, Mr. Kasbon, pokoknya ngebon aja lah ya. Mohon maaf bagi yang tersinggung, tapi ya ini sesuatu yang horor kalau kemudian jadi kebiasaan. Jangan sampai berhutang jadi kebiasaan. Tapi kalau kemudian hutangnya banyak karena kebutuhan hidup, anak-anak yang kemudian belum terpenuhi kebutuhannya, maka kita pahami bahwa wajibnya zakat tidak kemudian hilang gara-gara hutang, terutama zakat fitrah. Zakat fitrah itu orang miskin juga mengeluarkan zakat, Bang Aldo. Tapi ukurannya bagaimana? Orang yang malam hari rayanya, karena zakat fitrah kan dikeluarkan sebelum sholat Id. Ketika malam itu dia masih ada makanan pokok, dia masih ada kebutuhan pokok, maka dia tetap harus mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau orang yang memang hutangnya banyak, makannya nggak ada segala macam, maka dia tidak berhak mengeluarkan zakat. Dia bukan muzakki, tapi mustahik.
orang yang menerima zakat. Di antara 8 asnaf yang berhak menerima zakat adalah al-gharimin, orang yang terbelit hutang piutang tapi yang memang tidak punya cadangan lagi untuk hidup lain sebagainya macam. Kalau kita ini kan yang punya utang-utang, wajah-wajah para cicilan-cicilan ya, para kreditor-kreditor kelas kakap, ini rasa-rasanya masih banyak makanan di rumahnya, tetap harus mengeluarkan zakat ketika syarat zakat terpenuhi, nisabnya dan haulnya. Nisab ukurannya, haul setahun, hartanya dihitung. Oke, berarti untuk hutang itu bukan indikasi orang bebas dari zakat, kewajiban zakat seperti itu. Ada aturannya ada juga. aturan tersendiri juga. Betul. Nah, itu pemirsa. Baik pemirsa TVRI Bangka Belitung, pemirsa pemburu takjil. Nah, setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan mendengarkan langsung kesimpulan dari tema kita pada sore hari ini, yaitu terkait Idul Fitri bagi mutakin. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik pemirsa pemburu takjil, terima kasih Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di program Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Ya, masih bersama saya Rizaldo dan Ustadz Kemas Fahmud di sini. Nah, baik pemirsa TVRI Bangka Belitung, pemirsa pemburu takjil. Di segmen pertama, segmen kedua dan segmen ketiga tadi kita sudah panjang lebar membahas mengenai Idul Fitri bagi mutakin. Yang intinya Idul Fitri dan Lebaran itu jauh berbeda ya, Pak Ustadz. Ya, Idul Fitri itu artinya kembali ke fitrah, Lebaran itu bisa dirasakan oleh semua orang, bukan saja umat Islam seperti itu Pak Ustadz. Karena memang setiap umat ada hari rayanya masing-masing seperti itu. Dan Idul Fitri ini tentu saja bagi orang yang bertakwa atau mutakin ini seperti itu. Nih, baik pemirsa pemburu takjil, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan langsung kesimpulan dari tema kita pada sore hari ini, yaitu terkait Idul Fitri bagi mutakin, dan nanti langsung dilanjutkan dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bang Aldo. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TVRI dan para pemburu takjil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang bisa berlebaran. Setiap orang boleh berlebaran, tapi tidak semua orang bisa beridul fitri. Siapa yang beridul fitri? Idul Fitri bagi mereka yang bertakwa. Makanya Allah memanggil orang yang beriman melaksanakan puasa selama di bulan suci Ramadan, ujung-ujungnya adalah mereka diminta menjadi orang yang bertakwa. Nah, siapa mereka-mereka yang bertakwa yang berhak mendapatkan kembali kepada kesucian ini? Mereka yang tadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, 134, 135. Masya Allah, ini sebuah hal yang sangat istimewa. Tapi saya ingin menyederhanakannya. Mudah-mudahan mereka yang bertakwa yang berhak mendapatkan kembali kepada kesucian melakukan dua hal yang harus segera mereka lupakan, dua hal yang harus segera mereka ingat. Ingat, apa dua hal yang segera dilupakan? Satu, mari lupakan kebaikan kita sama orang. Jangan merasa berjasalah. Dia itu jadi orang hebat gara saya nih. Kalau nggak ada saya, nggak ada apa-apanya dia. Itu hancur amalnya. Jangan merasa berjasa. Maka orang bertakwa dia tidak suka mengingat-ingat jasanya. Dia ikhlas. Seperti orang masuk WC, ya, melakukan yang terbaik, tapi dia lupakan. Ya, dia tutup pintunya rapat-rapat, orang lain tidak boleh tahu perjuangannya. Ya, sambil berpegang teguh kepada gayung, dia bersembahkan yang terbaik. Ya, sampai kalau sudah hasil karyanya ada, ya, ada tuh prestasinya, dia tidak pernah pamer, nggak pernah tuh. Nih lihat nih kan. Yang ada dia keluar dari kamar mandi seakan tidak terjadi apa-apa. Lupakan kebaikan kita. Yang kedua, lupakan apa? Lupakan kesalahan orang lain. Mana yang paling mulia? Minta maaf atau memberi maaf? Mana Bang Aldo? Minta maaf atau memberi maaf? Tentu saja memberi maaf.
Minta maaf itu perkaranya mau atau tidak, malu atau tidak. Tapi kalau memberi maaf, ikhlas atau tidak kita memaafkan dia. Makanya dalam Quran itu perintahnya berilah maaf, bukan minta maaf, karena lebih mulia. Khudil afwa wa'mur bil 'urf. Berilah maaf, ajak orang kepada kebaikan. Maka Idul Fitri mengajarkan orang untuk mencintai kebaikan dengan cara apa? Berilah maaf. Dua ini lupakan. Lupakan salah orang, lupakan kebaikan diri. Ingat dua hal. Ingat apa? Yang pertama, ingat semua kebaikan orang lain sama kita. Siapapun kita hari ini, ada budi orang yang ada semai dalam hidup kita. Ada kebaikan-kebaikan orang baik yang Allah pilihkan untuk kita. Ya, maka jangan pernah lupa untuk selalu mengingat-ingat kebaikan-kebaikan mereka, biar kita bisa terima kasih. Dan ingat yang terakhir apa? Ingat kesalahan kita sama orang lain. Yuk, momentum dari Idul Fitri ini kita saling meminta maaf. Anak minta maaflah sama orang tua. Ya, orang tua pun tidak jadi hina ketika dia minta maaf sama anaknya. Ya, suami minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami. Masya Allah, terciptalah suasana hati yang bersih. Merekalah orang-orang yang beridul fitri sejati, orang yang bertakwa, yang kembali kepada kesucian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bersih hati. Ingat, ukuran takwa di sini, di hati. Kalau punya jam tangan mahal, mahal jamnya atau mahal tangannya? Pasti mahal tangannya. Jam tangan semahal apapun, nggak punya tangan nggak mungkin pakai di kaki. Kalau punya kaos kaki mahal, mahal kaos apa mahal kakinya? Pasti mahal kaki. Kaos kaki beli di Singapura, nggak punya kaki, masa pakai di tangan? Kalau punya kacamata mahal, mahal kacanya atau mahal matanya? Demi Allah pasti mahal matanya. Sama, kita ini mahal loh. Allah ciptakan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna. Tapi yang paling mahal apa? Yang dilihat Allah apa? Bukan tampan fisik, bukan bagus rupa. Fi qulubikum, amalikum, hati dan amal kita. Itulah keberuntungan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz, langsung saja dilanjutkan dengan doa, Pak Ustadz. Baik, mari pemirsa TVRI dan pemburu takjil, kita jadikan hari-hari ini menjadi hari-hari yang istimewa. Kita ikhtiar menjadi pribadi yang lebih matang, lebih baik, lebih meningkatkan kualitas ketakwaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah, Kau hadirkan kami di bulan suci Ramadan. Kami mohon padamu ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami bersebab berkahnya bulan suci Ramadan. Terima amal-amal ibadah kami ya Allah. Muliakan kami, angkat derajat kami, dan jadikan kami orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan Idul Fitri kembali kepada kesucian, bersih ya Allah. Bersih sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tuntun kami untuk bisa bersedekah ya Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Tuntun kami ya Allah agar bisa menahan setiap marah kami. Tuntun kami agar bisa mudah memaafkan kepada siapapun yang pernah menyakiti hati kami. Dan mudahkan lisan kami, tangan kami menjabati siapapun yang pernah kami buat salah selama ini ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, cintai kami, sayangi kami, muliakan kami dunia akhirat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairil fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua nih pemburu takjil, kita berada di orang-orang yang mutakin, yang bisa merayakan Idul Fitri dan pantas merayakan Idul Fitri. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Dimana lagi kalau bukan di program Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik, akhir kata saya Rizaldo, Ustadz Kemas Mahmud dan segenap kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.